Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Kembali akan Mari bacakan suasana asmara berpasangan Sun Moon Rising Venus yang berada di Taurus. Ini tarikan energi tertanggal 14 hingga 21 bulan Juni 2024. Seperti biasa, untuk menghindari kesalahpahaman, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai situasi antara Taurus dengan pasangan asmaranya. Ini tuh nampaknya masa-masa indah, masa-masa menyenangkan, rasa-rasanya berkurang ya, berkurang kehadirannya dalam hubungan Taurus dengan si pasangan gitu. Jadi kayak hampir-hampir udah lewat nih masa-masa honeymoonnya gitu ya, masa-masa romantisnya, lagi nampaknya lagi masuk masa transisi gitu ya, masuk masa transisi. Jadi kayak yang menggebu-gebunya itu tuh udah mulai berkurang gitu ya. Interaksi yang intens itu tuh udah hampir-hampir tidak lagi terjadi gitu ya. Yang dulu mungkin ya ngobrolnya sering, lama-lama pula gitu ya. Misalnya jalan-jalannya hampir saban hari gitu ya. Misalnya yang kayak saling atau ini maaf ya, mungkin ini tuh kalau yang sudah rumah tangga ya, misalnya seksnya di situ tuh yang kok kayak rutin gitu ya. Nah, ini nampaknya Mari belakangan hari tuh udah mulai aktivitas-aktivitas yang demikian ini tuh udah mulai berkurang. Udah mulai berkurang di sana. Berkurangnya karena apa? Berkurangnya ini tuh Mari lihat bisa memang karena Taurus lagi coba untuk membatas-batasi dirinya dari si seseorang ini gitu ya, mencoba untuk membatas-batasi dirinya dari si seseorang ini gitu ya. Ini tuh Mari lihat kayak kejadian bukan pertama kali ini ya. Untuk beberapa orang ini posisi hangat kemudian dingin, hangat kemudian dingin lagi. Ini tuh sudah terjadi beberapa kali. Kalau ini hubungannya masih baru, Mari lihat pola yang seperti ini bakalan dialami. Nah, pola beginilah ternyata polanya dalam hubungan Taurus dengan si pasangan gitu. Ndak yang konsisten gitu. Gimana ya? Nggak yang selalu, nggak yang ini, gimana namanya ya? Ada perubahan gitu aja ya. Selalu akan ada perubahan-perubahan dalam hubungan Taurus dengan si pasangan, dan perubahan ini tuh cepet dia ininya, siklusnya. Cepet dia siklusnya gitu. Sebentar udah posisi happy banget. Nggak tahu-tahu, nggak ngerti. Udah seperti nggak ada hubungan lagi, kira-kira gitu ya. Atau gini, rasa happy itu tuh cepet naiknya, tapi cepet turunnya gitu. Nah, di sana ya. Cepet merasa happy tapi cepet merasa bosan gitu kira-kira. Cepet merasa terputus. Gitu ya. Baru beberapa minggu asik-asikan.
Masuk minggu berikutnya udah diam-diaman. Nah, di sana ya. Jadi mungkin itu tuh ini ya. Tunggu dulu, mari lihat dulu ya. Jadi mungkin di sini tuh yang paling sering menjadi korban tuh pasangannya Taurus ya. Yang merasa ya, yang minimal bisa merasa menjadi korban itu tuh ya pasangannya Taurus ini. Gitu. Karena seseorang ini tuh walaupun sudah kejadiannya beberapa kali seperti ini, tapi dia bisa agaknya apa lupa gitu ya. Apa lupa atau kayak gimana ini orang gitu ya. Gimana ini pasangannya Taurus ini. Kayaknya gak belajar gitu loh. Gak belajar dari pengalaman-pengalaman kemarin. Gitu ya. Nah kalau ini hubungannya baru-baru aja ya wajar banget ya. Ya wajar banget. Belum namanya orang belum ngerti gitu. Tapi ini tuh harus dijadikan sebagai hal yang penting ya untuk dia pahami. Biar ya nggak bolak-balik sakit, nggak bolak-balik kecewa, nggak yang ini orangnya gampang shock ini kalau mari lihat ya pasangannya Taurus ini. Itu orang yang gampang sakit. Gampang merasa sakit gitu. Tapi gitu tadi ya, gampang merasa sakit, gampang lupa sama sakit itu. Jadi sakit itu tuh enggak dijadikan sebagai panduan. Enggak dijadikan sebagai panduan. Sakit, aduh, pedihnya, sedihnya, kecewanya. Sebentar, nanti Taurusnya datang lagi, mungkin gini ya bahasanya, pasangan Taurus ini tuh positif buta, positif thinking yang berlebihan, gitu, ya, positif thinking yang berlebihan. Positive thinking yang mungkin kurang bijaksana, gitu ya. Positive thinking yang kurang bijaksana sehingga pengalaman yang menyakitkan ini tuh tidak cukup hanya satu kali dialami. Butuh untuk beberapa kali peristiwa yang kurang lebih sama baru mungkin bisa bikin dia sadar ya pada tindakan apa sih yang harus dia lakukan, bagaimana sih mestinya dia atau baiknya ya, bagaimana sih dia baiknya menjalani hubungan dengan Taurus ini, gitu loh, ya, di sana. Ya, ini juga bisa gini tuh ya. Saking sakitnya dia pernah mengalami, karena dia pernah mengalami peristiwa sakit banget sama Taurus. Jadi dia mungkin berharap atau dia mungkin menyangka bahwa hanya Taurus lah satu-satunya orang yang kemudian bisa memberikan rasa bahagia untuk dia. Jadi penyebab luka adalah obat adalah kunci untuk membuat dia bahagia, gitu. Ya, penyebab luka dia pula lah yang harus mengobati luka. Mungkin dia punya prinsip yang kayak gitu, atau mungkin dia punya pandangan yang seperti itu. Makanya di sini tuh dia
yang tetap mempertahankan hubungannya dia ini tuh dengan Taurus, gitu ya. Tetap berusaha untuk mencoba memiliki Taurus di situ. Dan nampaknya orang ini tuh agak freeze ya, gampang freeze dia. Jadi mungkin dia pun, apa yang harus aku lakukan, bagaimana, terus seperti apa nih, sikap yang terbaik tuh kayak gimana. Mungkin dia banyak bertanya-tanya juga, tapi belum tahu dia jawaban yang sesungguhnya itu tuh seperti apa, karena sudah terlanjur lebih besar ya keinginan untuk memiliki Taurus ini. Jadi begitu dibilang, misalnya ya ada yang ngasih saran, ya udah kamu tinggalin aja, sampai berapa kali lagi kamu mau tersakiti dalam hubungan ini. Tapi mungkin itu tuh nggak masuk ke akalnya dia. Soalnya akalnya dia itu tuh sudah lebih membenarkan bahwa harus dia bersama dengan Taurus ini. Jadi masuk informasi baru, ya, pandangan baru, sudah terlanjur terkunci sama keinginan lamanya dia bahwa dia wajib bersama dengan Taurus ini. Itulah di sana ya. Agak lambat belajar memahami karena secara mental dan emosional telah memutuskan untuk memilih Taurus, gitu. Taurusnya sendiri kalau mari lihat begini ya, Taurus ini tuh mungkin kalau dikatakan cinta banget sama si seseorang ini, enggak juga. Nyaman-nyaman, senang-senang, suka-suka, gitu ya. Tapi apakah Taurus butuh akan kehadiran si seseorang ini untuk sampai tanggal 21 bulan Juni? Mari rasa ya belum juga, gitu ya. Belum. Karena boleh jadi orang ini tuh sebenarnya belum begitu ideal bagi Taurus, gitu ya. Belum ideal. Taurus ini pemilih nih, pemilih. Dia itu tuh tidak buta pada kenyataan hidup. Maksudnya gimana tuh Cici Mari? Dia mau punya pasangan yang memang bisa membawakan dia mengantarkan dia ke hidup yang lebih baik. Gitu ya. Katakanlah walaupun Taurus ini tuh cinta sama si seseorang ini, tapi mungkin seseorang ini tuh ya kekayaannya belum seperti kekayaan yang diharapkan Taurus misalnya, gitu ya. Taurus mungkin gak mau memulai dari nol, hidup itu tuh gak mau memulai dari nol. Jadi andaikan dia bersama dengan seseorang ini tuh mungkin ya sudah punya rumah, pekerjaan tetap, penghasilan sekian, gitu ya. Seseorang yang sudah jadi gitu. Seseorang yang sudah jadi, seseorang yang sudah mapan. Lahir batin itu tuh sudah mapan, gitu ya. Sementara seseorang ini tuh masih belum. Mungkin juga dia agak kurang lembut di mata Taurus. Taurus ini tuh pengen disayang-sayang, nggak suka dikasarin. Maunya itu tuh tenang-tenang,
gitu ya, diperlakukan dengan istimewa, eksklusif, gitu, diperlakukan dengan baik. Tapi mungkin seseorang ini tuh agaknya masih emosional gitu ya, masih emosional. Dia itu tuh ya perjuangan hidupnya masih panjang di matanya Taurus. Jadi Taurus kok kayak nggak betah ya nemanin orang dari titik bawah, kira-kira gitu ya. Kebutuhan Taurus kayak kata Mari tadi, maunya itu tuh dia jangan lagi dari dasar, tapi sudah mendampingi seseorang berada di posisi level hidup tuh yang sudah terjamin gitu loh. Ya gitu kalau ini masih hubungannya pacaran ya. Nah kalau ini pembacaannya dibawakan ke hubungan yang memang sudah dalam posisi pernikahan gitu ya. Mungkin sebenarnya dalam pernikahan Taurus ini tuh nggak rewel ini ya. Nggak rewel, nggak bawel gitu. Nggak yang terlalu mau mengusik ini. Kalau Mari lihat dia kalau jadi sudah jadi suami atau sudah jadi istri, ini tuh Taurusnya orang yang benar-benar sudah mandiri, baik secara mental, baik secara emosional. Kemudian memang dalam pernikahan pun si pasangan sering tersakiti, tapi sering tersakitinya dia ini tuh karena egonya sendiri, gitu ya, karena ego dia sendiri. Mungkin dia terlalu menuntut mesti begini, mesti begitu. Sementara Taurus ini tuh bukan orang yang mudah terpengaruh gitu loh sama tuntutan-tuntutan si pasangan. Gitu. Bawaan Taurus ini tuh tenang, adem, slow, santai. Ini tuh kayaknya si pasangan Taurus ini tuh agak-agak toksik ini sedikit ya. Kalau Mari lihat ya. Kalau udah dalam rumah tangga nih, toksik ini orangnya. Gitu. Oh, ini orang yang tidak bahagia. Jadi ketika dia melihat Taurus nampaknya sedang bahagia, ini dia bisa teriritasi nih. Dia bisa heboh sendiri nih. Gitu loh. Dia tersakiti oleh ego dia sendiri. Ini orangnya masih belum tenang ini. Jiwanya, mentalnya, emosionalnya, waduh, belum tenang ini. Ini masih tanpa dia sadari, dia sedang mencari perkara untuk menyakiti diri dia sendiri sebenarnya. Gitu ya. Dan saya rasa ini tuh pun dia kayak pengen ngeliat kalau Taurus ini tuh sama hidupnya kacaunya seperti dia. Dan hebatnya Taurus di sini tuh bisa memberikan batasan antara dirinya Taurus sama dirinya si pasangan ini. Gitu. Taurus tidak terkontaminasi, hampir-hampir tidak terkontaminasi dengan kekacauan si pasangan. Dan ini tuh bikin si pasangan ngamuk ini. Nggak seneng dia. Gitu ya. Nggak seneng dia. Maunya dia ini tuh bagaimana berantakannya dia, begitulah berantakannya Taurus. Tapi Taurus nggak mau gitu loh. Ya suami istri ya serumah ya serumah. Gitu, tapi ini maaf ya bahasanya Mari. Kegilaanmu udah kamu jalani sendiri kegilaanmu. Aku nggak mau ikutan gila. Nah, kira-kiranya begitu ya. Dan saya rasa ya Taurus bisa memberikan jarak antara dirinya dengan si pasangannya ini. Kira-kira kita ya. Tidak senang melihat Taurus senang. Gitu modelnya. Gitu. Jadi kayak merasa bahwa Taurus ini tuh harus hadir sebagai pemenuh dari kepuasan dirinya dia. Nah, mungkin begitu juga ya untuk gambaran yang masih berpacaran atau gambaran yang modelnya PDKT gitu ya. Nah tapi lagi-lagi bahwa Taurus ini tuh gak mau sibuk-sibuk gitu ya. Atau gak mau disibukkan
oleh energi si pasangannya ini gitu loh ya. Dia nggak mau membiarkan si pasangannya ini tuh sebagai penyebab ketidakbahagiaan dalam hidupnya dia. Nah di situ ya. Oke, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Pisces, Sagittarius, ada energi dari Taurus, Libra, ada energi Gemini hadir di sana, Scorpio, Aries di sana, Aquarius hadir. Oke, mungkin itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Semoga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.